memperkenalkan diri kembali. Saya Dian Putri. Pada kesempatan kali ini mewakili Persagi, DPP Persagi, untuk memoderasi diskusi pada room 3 hari ini yang bertemakan menjadi duta perbaikan gizi. Nah, di room 3 ini kita sudah kedatangan narasumber yang tentunya sangat berkompeten di bidangnya, berpengalaman juga, dengan berbagai kegiatan yang melibatkan generasi muda dalam upaya perbaikan gizi. Di kesempatan pertama kita akan mendengar pemaparan dari Mbak Yulika, yang merupakan CSR spesialis dari PT Astra International. Sekaligus saya ingin memperkenalkan Mbak Yulika. Mbak Yulika boleh sekalian di tes audionya, Mbak. Pagi, Mbak Yulika. Selamat pagi, Mbak Dian. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Sehat ya, Mbak ya? Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Hari ini saya pakai baju flanel nih, Mbak. Beda dengan pembicara lain, mungkin pakai batik ya, biar berasa anak mudanya gitu ya. Iya. Menyesuaikan dengan tema, Mbak. Oke, jadi Mbak Yulika ini merupakan CSR spesialis dari PT Astra International. Beliau menamatkan magisternya di bidang social science di UI pada tahun 2018, kemudian memiliki keahlian di bidang social development, dan juga berbagai pengalaman yang sangat panjang ini ya, kalau dibacakan semua, dalam hal research di bidang social development and welfare. Kemudian Mbak Yulika mewakili dari Sun Business Network ya, Mbak ya? Ya. Oke. Kemudian pembicara kedua, kita ada Bapak Wahyu Kurnia. Pak Wahyu, selamat pagi, Pak. Pagi, Mbak Dian. Siap, sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Pak Wahyu sebetulnya juga selain dari FKM UI juga satu organisasi dengan saya dari Persagi ini. Tapi pada kesempatan kali ini Pak Wahyu akan mewakili Persagi. Beliau adalah dosen FKM UI dari program studi gizi, kemudian menjadi anggota Persagi, sudah banyak sekali pengalaman awards dan juga publikasinya di bidang gizi, dan juga research dan pengabdian masyarakatnya juga sangat panjang. Yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan adalah mengenai revitalisasi posyandu, terutama di masa pandemi, betul ya Pak Wahyu ya? Betul, Mbak Dian. Siap, terima kasih Pak Wahyu. Kemudian pembicara berikutnya adalah dari perwakilan Sun Duncan, Sun Mitra Pembangunan. Ada Ibu Kathy dan juga Ibu Airin. Selamat pagi Bu Kathy. Selamat pagi Mbak Dian, semoga sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah. Cerah sekali nih Bu Kathy dengan batik birunya. Bu Airin, apakah sudah join Bu? Iya, selamat pagi Mbak Dian, saya sudah join. Pagi Bu Airin. Jadi nanti pada kesempatan ketiga akan disampaikan oleh dua narasumber. Yang pertama ada Ibu Airin Roshita dari UNICEF. Beliau merupakan nutrition specialist dari UNICEF dengan pengalaman di bidang gizi ibu dan anak sekolah, terutama remaja. Kemudian beliau juga sebelumnya memiliki pengalaman panjang untuk gizi buruk, betul ya Bu Airin ya? Betul. Sudah 20 tahun berkecimpung di bidang gizi komunitas, jadi pastinya nanti akan banyak sekali pengalaman yang dapat di-share dan juga didiskusikan dengan Bapak Ibu peserta diskusi di room 3. Kemudian dari BFAT akan ada Ibu Kathy. Bu Kathy merupakan Health Program Manager dari BFAT Australian Embassy. Beliau sudah 20 tahun juga berkarir dengan Australian Government ya, Bu Kathy ya, dengan berbagai posisi yang berganti-ganti, tentunya juga sudah banyak sekali pengalaman di bidang gizi, terutama pada remaja. Kemudian izin untuk saya menjelaskan alur diskusinya, kita punya total waktu 100 menit, cukup panjang ya, 100 menit untuk paparan dan juga berdiskusi. Jadi nanti masing-masing narasumber akan mendapatkan waktu 10 menit untuk memaparkan. Kemudian sisa waktu selama 60 menit akan kita pergunakan untuk diskusi. Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan untuk narasumber,
dapat mengetikkannya di kolom chat atau dapat menggunakan fitur raise hand untuk nanti kita persilakan untuk menanyakan secara langsung. Mungkin seperti itu. Baik, kalau begitu kita langsung saja memulai paparan pertama dari Ibu Yulika. Untuk itu dipersilakan kepada Mbak Yulika. Baik, terima kasih Mbak Dian. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga tentunya kita semua dalam keadaan sehat ya, yang penting itu. Nah, izin untuk menjelaskan sedikit gitu ya pemaparan terkait dengan program kontribusi sosial Astra. Saya mewakili dari tim Astra sendiri merupakan bagian dari SBN Network ya untuk scale up nutrition, dan memang kami tergabung dengan beberapa pihak juga yang berdiskusi secara aktif gitu ya di dalam grup. Kemudian juga ada beberapa benchmark antar program dalam rangka untuk upscaling nutrition, yang mana memang fokusnya itu lebih ke prevention dan juga intervention juga ya terkait dengan 1000 HPK, kemudian balancing nutrition, health, dan juga hygiene. Nah, itu mungkin sedikit gambaran dari SBN. Kemudian saya ingin masuk sebenarnya apa sih yang dilakukan Astra dengan program kontribusi sosial di bidang kesehatan. Fokusnya memang di hari ini kami akan lebih banyak membahas terkait kesehatan remaja, karena program scale up nutritionnya Astra ini mengikuti siklus hidup dari level remaja, kemudian masuk juga ke ibu hamil, kemudian kita juga intervensi posyandu, balitanya juga, sanitasi, lingkungan, bahkan sampai lansia gitu ya. Nah, sebelum memaparkan lebih lanjut terkait apa saja yang dilaksanakan oleh Astra dalam program kontribusi sosial yang berkelanjutan di bidang kesehatan, saya ingin mengenalkan terlebih dahulu gitu ya profiling dari Astra itu sendiri. Kami adalah holding company yang memiliki 7 lini bisnis yang bergerak di bidang otomotif, ada finansial, heavy equipment, mining, construction, dan juga energi. Ada agribisnis, infrastruktur, dan juga logistik, ada informasi teknologi, dan properti yang paling baru. Jadi kalau mungkin sebagian besar orang tahu Astra adalah perusahaan otomotif, kalau mungkin sudah kenal sekarang jadi makin tahu gitu ya, ternyata Astra lumayan variatif gitu ya lini bisnisnya, dan kami menggerakkan ke-7 lini bisnis itu bersama dengan 238 anak perusahaan yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Dan memang yang menggrab public contribution-nya Astra, jadi kalau di luaran dalam konsep CSR kita punya triple P, people, planet, dan juga profit. Kalau di Astra kami menamakannya triple P-nya dengan portofolio di bisnisnya, kemudian people development ini kami memiliki catur dharma, satu filosofi yang terutama di poin 1 ingin menjadi perusahaan yang menjadi kebanggaan bangsa. Itu adalah satu filosofi yang senantiasa dipegang dalam juga pelaksanaan di public contribution. Nah, di social kontribusi ya, ada di kesehatan gitu yang mungkin hari ini akan lebih fokus ke sana. Kemudian ada asa kreatif ini entrepreneur, kemudian di asa cerdas untuk pendidikan, ada juga lingkungan. Dan kami memiliki flagship program Satu Indonesia Award yang mana kami memilih anak-anak muda terbaik gitu ya di bidang kesehatan, lingkungan, pendidikan, kewirausahaan, dan juga teknologi gitu ya untuk kami apresiasi dan berkontribusi dalam pengembangan program. Juga ada program Kampung Berseri Astra dan juga Desa Sejahtera Astra. Satu flagship program pengembangan kampung berbasis kampung dan desa dengan pendekatan 4 pilar tadi. Dan kami juga sebenarnya selain holding kemudian perusahaan menjalankan kontribusi sosial di masing-masing perusahaan, kami juga memiliki foundation gitu ya, yayasan. Ada 9 yayasannya Astra yang memang notabene sebagian besar itu bergerak di bidang pendidikan. Ada salah satunya ada bergerak di bidang kewirausahaan, Yayasan Dharma Bakti Astra, selebihnya memang bergerak di bidang pendidikan. Nah, izin juga untuk bisa menjelaskan sedikit building blocks kalau tadi profiling dari Astra itu memang cukup kompleks gitu ya. Nah, untuk program kontribusi sosial memang kita mempunyai tren program untuk kesehatan, edukasi, lingkungan, dan juga entrepreneurship gitu ya. Mungkin saya akan lanjut aja untuk di kesehatan. Ini kita punya tadi ya program Kampung Berseri Astra yang memang pendekatannya ke Germas dan juga PHBS. Ada sanitasi dan juga air bersih gitu ya. Kami punya 130
133 kampung berseri asra yang tersebar di 34 provinsi. Kemudian kami melakukan pendekatan dengan Afisena atau kader kesehatan atau kader posyandu gitu ya, cuman kami membahasakannya Afisena agar mereka memiliki spirit yang seperti ahli kesehatan gitu ya, Ibnu Sina gitu. Punya 1.881 binaan yang tersebar juga di 34 provinsi. Untuk posyandu binaan Astra sendiri jumlahnya per tahun 2021 per September ini ada 2.465. Kami juga mengembangkan yang terbaru namanya aplikasi e-posyandu, digital posyandu yang di-grab oleh kader untuk bisa ngehit ke EPPBGM gizi terpadunya milik Kemenkes. Ada sekitar 1.559 posyandu yang telah melakukan digitalisasi posyandu di binaan Astra. Dan yang mungkin akan banyak di-highlight di hari ini adalah Aorta. Aorta ini adalah satu programnya Astra, kepanjangannya adalah Aksi Solidaritas Remaja Kesehatan Astra atau Aorta. Nah, ini adalah pembinaan terhadap kelompok remaja, jadi berbentuk chapter di masing-masing area gitu ya, di satu kabupaten mereka berkomunitas. Ini saat ini jumlahnya ada 1.026 anggota yang tersebar di 17 provinsi. Nah, kemudian itu tadi capaian dari program 4 pilar sebenarnya. Kalau dilihat sebelumnya ada juga program yang lain. Karena gizi ini memang kami merasa bahwa tidak bisa didekati oleh satu pilar kesehatan saja. Di pendidikan, lingkungan, kewirausahaan juga ada program-program yang terkait dengan hal tersebut. Misalkan di pendidikan ada PAUD gitu ya. Di lingkungan kami juga punya program bank sampah, kampung iklim. Nah, itu di kewirausahaan juga kami tadi punya program pengembangan ekonomi startup untuk anak muda, kemudian desa sejahtera Asra juga gitu ya. Nah, untuk di kesehatan program kesehatan Astra ini terbagi dalam dua term, untuk internal karyawan, kemudian di eksternal. Kalau di eksternal ini kami biasa singkat namanya Asta Kirana, kesehatan ibu, remaja dan anak, serta ada aspek lingkungan yang memang itu menjadi program flagship untuk keseluruhan aspek gitu ya di kesehatan ibu, remaja dan juga anak. Nah, mungkin fokus di kesehatan remaja yang tadi Aksi Solidaritas Remaja Kesehatan Astra, kami punya edukasi untuk mental health, anti narkoba, kesehatan reproduksi, juga ada aksi-aksi kampanye, dan sebenarnya juga yang terbaru kita punya intervensi gizi juga untuk remaja. Nah, di kesehatan anak ini juga berkaitan dengan gizi. Selain pembinaan posyandu, kami punya intervensi gizi prioritas di beberapa kabupaten gitu ya, untuk penurunan stunting juga, yang tahun ini memang fokus ke Kabupaten Rotendao, di sana ada 11 desa, dan juga optimalisasi penggunaan aplikasi e-posyandu. Nah, untuk di lingkungan memang fokus tadi ke PHBS, sanitasi, dan juga air bersih. Nah, untuk highlight dari program intervensi gizi dan stunting Astra seperti yang tadi saya sampaikan, kami sendiri memang menjadikan ini sebagai goals utama dari keseluruhan aktivitas program kesehatannya Astra gitu ya, dari remaja, ibu hamil, kemudian orang tua, balita, dan juga lingkungan. Nah, untuk yang di Solidaritas Remaja Kesehatan Astra atau Aorta, kita memberikan edukasi yang spesifik terkait gizi, mungkin lebih temanya ke kesehatan reproduksi remaja dan juga gizi seimbang bagi remaja. Nah, ini harapannya kami menyadari bahwa ketika awal-awal kami melakukan intervensi yang dilakukan langsung kepada balita dengan masalah gizi, baik stunting, wasting gitu ya, ada underweight gitu ya, ada overweight juga. Nah, itu rasanya itu kami merasa ini adalah bagian yang cukup telat gitu ya ketika kita mengintervensi di sisi balitanya. Makanya mulai di tahun 2019 kita mulai mentransformasi program-programnya Astra, kesehatan gizinya Astra untuk meng-approach program yang sifatnya promotif dan preventif dari mulai anak remaja hingga ke ibunya, orang tuanya melalui program-program yang komprehensif gitu ya. Nah, kemudian masuk ke remaja. Kenapa kemudian akhirnya kita memilih remaja? Seperti yang tadi mungkin disampaikan oleh Pak Hasto gitu ya, bahwa komposisi penduduk Indonesia saat ini mungkin didominasi oleh anak-anak remaja yang mungkin harapannya di tahun 2030 atau 2045 kita akan mendapatkan titik di mana demografi penduduk ya untuk usia muda. Tapi
kenyataannya kami di swasta gitu ya merasa bahwa ternyata jumlah usia produktif itu tentu tidak akan menghasilkan apapun kalau kita tidak menyiapkan generasi-generasi yang sehat dan berkualitas tentunya gitu ya. Dan kami juga melihat beberapa data yang menunjukkan bahwa ternyata tingkat seperti tingkat stres gitu ya, angka gangguan jiwa pada remaja ini juga salah satu yang mendorong kami untuk punya program mental health untuk remaja. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa kemampuan Gen Z ya meningkat yang 25% dalam penggunaan teknologi itu juga menjadi salah satu concern-nya Astra gitu ya. Kenapa kami akhirnya approach program fokus ke anak muda. Kalau misalkan dikaitkan dengan konteksnya menjadi duta sadar gizi gitu ya untuk Gen Z gitu ya, ini sangat memiliki pengaruh yang luar biasa. Kenapa? Karena Gen Z ini bisa sangat produktif gitu ya di media-media sosial. Seperti kita tahu, ini data yang saya dapat gitu ya, ada 30 lebih user di Indonesia pengguna TikTok dan mostly itu adalah anak usia 4 atau remaja atau usia muda 14 sampai 24 tahun. Pengguna Instagram itu 18 sampai 34 tahun gitu ya. Dan Spotify gitu ya yang mungkin orang dengar musik, ternyata Indonesia juga termasuk pendengar Spotify tertinggi gitu ya. Nah, inilah yang kemudian mendorong Astra menempatkan Gen Z ini salah satu sasaran yang cukup strategis untuk menjadikan duta-duta untuk kesehatan gitu ya, menyebarkan kampanye-kampanye kesehatan melalui aktivasi di sosial media. Nah, juga mungkin beberapa background lain kami melihat ini selama pandemi ya, kondisi anak muda yang kemudian remaja memiliki kasus di positif, kemudian juga sekolah kita lakukan secara daring, dan itu juga berimplikasi pada aktivitas fisik dari anak-anak muda gitu ya. Ini saya ambil data dari Kemendikbud. Sebentar saya share lagi. Ini ternyata masih cukup rendah gitu ya tingkat aktivitas anak muda dan juga konsumsi makanan yang bergizi. Inilah kira-kira yang mengilhami gitu ya, mendasarkan Astra memiliki program kesehatan remaja Astra, yang mana memang alur dari programnya itu adalah ada 4 hal sebenarnya. Yang pertama, tahap pertama kita melakukan rekrutmen untuk anak-anak remaja ini secara nasional dan terbuka gitu ya untuk semua komunitas baik yang sudah binaan maupun non binaan Astra. Kemudian kita lakukan namanya Aorta Summit. Kalau di Aorta Summit ini serangkaian program di mana ada team building, capacity building, kemudian ada juga pembentukan komite Aorta Klinik untuk membangun bonding di antara mereka gitu ya, karena mereka berkomunitas di bidang kesehatan. Kemudian ada juga Aorta in Action. Jadi selain kalau anak-anak muda hari ini kami ngobrolin mereka untuk bisa nge-zoom gitu ya, mereka ikut gitu, tapi selebihnya mungkin ada yang sambil tidur atau apa, dan itu ternyata memang hari ini memang demikian gitu ya kondisinya yang kami alami gitu ya, sehingga kami mendorong mereka untuk melakukan aksi nyata ke lapangan gitu ya, baik terkait anti narkoba, kesehatan reproduksi, tentang mental health dan juga pencegahan COVID, dan itu ternyata justru cukup masif di anak muda yang mungkin hari-hari ini lagi kangen untuk bisa turun ke lapangan gitu ya, tapi tetap dengan fokus. Dan juga kami di tahap akhir itu adalah ada Aorta Innovation Challenge, di mana anak-anak muda yang kita develop gitu ya, dari rekrut, kemudian kita tingkatkan kemampuannya di bidang-bidang yang tadi menjadi fokus Astra, kemudian kami dorong mereka untuk membuat aksi, dan terakhir nanti akan setiap tahun kita lakukan seleksi atau apresiasi untuk mereka yang punya inovasi di bidang kesehatan. Jadi grup-grup Aorta ini mereka di chapter-chapter di berbagai wilayah ini kemudian membuat inovasi-inovasi dan kita danai programnya, kemudian mereka lakukan di masing-masing daerah gitu ya. Nah, ini bagi Bapak Ibu mungkin di wilayahnya saat ini kami juga masih open terus untuk rekrutmen Aorta. Jadi kalau yang mau lebih tahu bisa follow akun Instagramnya Aorta Community. Nah, ini penjelasan singkat aja beberapa step yang tadi juga saya sudah jelaskan gitu ya, bahwa memang untuk anggota Aorta ini fokusnya adalah di anak remaja usia 14 sampai 24 tahun ya, mungkin ada SMP di tingkat akhir sampai semester 1 kuliah itu masih bergabung menjadi anggota Aorta Community.
Nah, untuk yang capacity dan team building, ini kami berkolaborasi dengan berbagai pihak juga gitu ya. Ada pemimpin ID, kemudian ada Hindo atau Healthier Indonesia, bidang-bidang yang kami sharing ke mereka gitu ya, ke anak-anak remaja binaan Astra ini adalah terkait dengan membangun visi theory of change di komunitas. Itu juga penting karena sebagian besar mereka juga belum banyak yang intens gitu ya di komunitas. Kemudian kesehatan mental remaja, aktivasi di media sosial, kesehatan reproduksi remaja, community engagement itu juga kami dorong ke mereka dan kami ajarkan secara teoritis dan aplikasi. Jadi dalam bentuk challenge-challenge setelah mereka mengikuti capacity building, kita lakukan challenge-challenge untuk mereka ikutin. Dan juga yang penting adalah narkoba juga menjadi salah satu isu yang kita angkat bekerjasama juga dengan BNN. Nah, ini mungkin gambar-gambar saja. Kalau biasanya di kegiatan offline sebelumnya di tahun 2019 kami biasa ngumpul di beberapa kota gitu ya, ngumpulin terakhir 2019 November 2019 kita ngumpul semua di Belitung. Jadi semua anggota Aorta berkumpul dan berdiskusi melakukan camp-camp gitu ya di bidang-bidang kesehatan. Tapi memang semasa pandemi ini kita semua kemudian berubah gitu ya menjadi kelas-kelas online gitu ya dengan beberapa ahli dan semua ini mereka yang ngelit gitu ya dari komunitasnya. Nah, ini gambaran saja bentuk komite gitu ya, organisasinya. Jadi memang organisasi dari Aorta Community ini ada per 2 tahunan dan dipimpin oleh presiden Aortanya. Jadi semua penamaan dan lain sebagainya ini kami memang melibatkan mereka untuk membentuk penamaan sendiri. Dan menurut mereka dengan menamai ketua sebagai presiden itu jauh lebih bergengsi gitu ya. Dan ini pun keputusan dan lain sebagainya mereka grab sendiri per 2 tahun dan saat ini memang lagi masa untuk restrukturisasi organisasinya juga. Ini beberapa contoh ya. Mohon maaf waktunya 5 menit lagi. 3 menit lagi maaf. 3 menit. Oke, siap. Saya sekilas aja untuk Aorta in Action ini ada beberapa aksi gitu ya di pembagian masker selama bulan Juli 2020, kemudian ada semangat saling bantu. Ini juga kita lakukan bersama teman-teman di 8 provinsi dan ini selain itu juga ada aksi-aksi di media sosial, baik di hari anti tanpa rokok, kemudian anti narkoba, dan hampir sebagian besar hari-hari besar ini mereka bikin sendiri gitu ya aksi-aksinya. Nah, ini Aorta Innovation Challenge di 2020, kemudian nih gambar-gambar saja. Selain itu kami juga melakukan indeks pengetahuan kesehatan reproduksi remaja, salah satu indikator yang ada di SDGs juga ya untuk mengukur tingkat pengetahuan remaja di kesehatan reproduksi, dan kita lakukan ini per 6 bulan gitu ya di masing-masing anggota. Ini yang terbaru di Oktober, 84% memang memiliki pengetahuan yang cukup baik gitu ya terkait dengan kesehatan reproduksi. Nah, ini beberapa contoh saja yang dilakukan oleh Astra Group juga gitu ya di UT Group. Mereka melakukan beberapa sesi untuk program-program kesehatan remaja. Ini mungkin konteksnya karena lagi di Bali, saya ambil salah satu contoh di Bali. Ini juga contoh yang baik dari Daihatsu gitu ya. Mereka punya program remaja yang itu ngehit ke program posyandu remaja dan memiliki pendekatan-pendekatan yang sangat mengedepankan local wisdom ya, di mana pilot project-nya itu bersama dengan memberdayakan Seka Teruna-Teruni STT. Mungkin kalau di Bali paham ya, organisasi di bawah lembaga adat di mana edukasi-edukasi terkait kesehatan itu dilakukan bersamaan dengan kegiatan adat gitu. Nah, ini mungkin jauh lebih efektif pada akhirnya dan memiliki capaian yang juga positif gitu ya. Ini konsep pentahelix saja yang dilakukan oleh Astra gitu ya dalam pelaksanaan program. Memang kami tidak sendiri, kami menggait beberapa kerjasama dengan pemerintah baik pusat daerah, kemudian universitas, masyarakat atau remaja itu sendiri, kemudian juga NGO untuk memberikan inovasi. Oke, mungkin sedikit informasi saja terakhir. Kami saat ini sedang melakukan Festival Kesehatan Astra dalam rangka Hari Kesehatan Nasional. Mungkin bagi Bapak Ibu di sini yang ingin bergabung gitu ya di dalam kegiatan ini, kami punya per-activity untuk mengajak anak-anak muda aktif bergerak gitu ya dengan virtual race, dan juga nanti acara main eventnya di tanggal 16 November yang mudah-mudahan juga dihadiri oleh Menko PMK dan juga dari Menteri Kesehatan.
Nah, bagi Bapak Ibu yang mau lebih tahu terkait dengan program-program kesehatan Asra, bisa langsung aja lihat di Instagramnya generaksisehat.id ataupun Aorta Community untuk program kesehatan. Mungkin demikian, Bu Dian, untuk pemaparan terkait dengan program-program kesehatan, khususnya kesehatan remaja yang dilakukan oleh Asra. Baik, terima kasih Mbak Yulika atas pemaparannya. Kita mendapat gambaran yang sangat jelas ya, apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh SDN, terutama Astra, dalam upaya perbaikan gizi yang melibatkan Gen Z. Tadi, kalau bisa saya catat dan saya sampaikan kembali, ada 3 prioritas utama, yaitu pada kelompok 1000 HPK, kemudian untuk gizi seimbang, dan juga sanitasi, kesehatan, dan juga hygiene. Selain itu juga terdiri dari 4 pilar, dan belakangan mulai fokus pada upaya prevensi dan promotif begitu ya. Tadi program yang melibatkan remaja juga sudah sangat banyak. Jika Bapak Ibu ada yang berminat untuk berkolaborasi, nanti bisa sangat terbuka sekali untuk disampaikan pada saat sesi diskusi. Saya sampaikan kembali untuk Bapak Ibu yang punya pertanyaan dapat disampaikan dalam kolom chat atau menggunakan fitur raise hand untuk nanti bisa dipersilakan menanyakan langsung kepada para narasumber. Oke, kemudian pembicara berikutnya akan disampaikan oleh perwakilan dari STAN Mitra Pembangunan, ada Ibu Kati dan juga Ibu Airin. Selamat pagi Bu Airin dan juga Bu Kati, sudah siap ya Bu ya? Selamat pagi Mbak Dian. Iya, urutannya nanti saya akan menyampaikan, kemudian Bu Keti, tapi kami minta bantuan untuk share screen ya Mbak. Dari panitia, oke, siap. Iya, Bisa baik, minta terima kasih tolong Mbak Dian. kepada untuk bantu menayangkan paparannya. Iya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kami akan menampilkan beberapa inovasi yang dilakukan oleh Mitra Pembangunan dalam perbaikan gizi dengan melibatkan Gen Z atau melibatkan remaja. Nah, ini DANKEN, ini adalah singkatan dari Donor and UN Country Network on Nutrition. Agak susah ya, panjang, tapi biasanya kami disebut sebagai Mitra Pembangunan. Nah, sebelum kami mulai presentasi, kami akan memperkenalkan sedikit apa itu DANKEN ya, atau Mitra Pembangunan. Jadi saat ini chair dan co-chairnya adalah World Bank dan UNICEF. Saya sendiri dari UNICEF. Kemudian beberapa anggota yang merupakan donor ada USAID, Canadian Embassy, dan Australian Embassy, di mana di sini hadir ada Ibu Keti dari Australian Embassy. Kemudian UN agency lainnya ada WFP, WHO, FAO, dan IFAD. Nah, program dan kegiatan kami yang meliputi bidang gizi diantaranya ada gizi spesifik dan gizi sensitif ya, berbagai intervensi, termasuk misalnya gizi bayi dan balita, remaja putri, ibu hamil dan menyusui, juga ada program air bersih dan sanitasi, juga mencakup program gizi bencana, kampanye perubahan perilaku, dan juga peningkatan kapasitas baik pemerintah pusat, daerah, dan staf kesehatan. Terima kasih. Nah, ini saya akan menyampaikan presentasi dari UNICEF. Ini adalah mengenai pelibatan remaja dalam mendesain dan menyebarkan pesan-pesan kunci gizi remaja. Di mana saya adalah staf UNICEF, kami menyampaikan sedikit mengenai pelibatan remaja dalam mendesain dan menyebarkan pesan-pesan kunci gizi remaja. Nah, ini adalah inovasi program gizi remaja yang dilakukan UNICEF sebetulnya sejak tahun 2016. Jadi ini adalah program yang disebut Aksi Bergizi, di mana program ini dilakukan untuk mengatasi 3 beban gizi pada remaja. Kita tahu bahwa di Indonesia ini ada mengalami 3 beban gizi pada usia remaja, pada kelompok remaja ya, di mana ada remaja kita yang mengalami kekurangan gizi dalam bentuk stunting atau pendek dan juga kurus, kemudian kelebihan gizi dalam bentuk overweight dan obesitas, dan juga kekurangan gizi mikro yang terutama paling sering ditemukan dalam bentuk anemia. Nah, Aksi Bergizi ini adalah inovasi program gizi remaja yang dilakukan untuk mengatasi 3 beban gizi tersebut dan diuji cobakan di Kabupaten Klaten dan Lombok Barat sejak 2016 sampai 2020. Nah, 3
komponen utama program gizi remaja yang melibatkan remaja di sekolah ini adalah pemberian TTD pada remaja putri atau tablet tambah darah, kemudian ada pendidikan gizi yang dilakukan dengan cara interaktif dan bermain di sekolah ya, dideliver oleh guru, dan kemudian juga ada komunikasi untuk perubahan perilaku yang dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen sekolah, di antaranya tidak hanya siswa, tetapi siswa menjadi agen perubahan. Jadi siswa menjadi champion untuk melakukan perubahan perilaku, orang-orang di sekelilingnya termasuk guru, manajemen sekolah, sesama remaja, orang tua, dan masyarakat di sekelilingnya. Nah, di tahun 2020 pilot ini telah selesai dan program aksi bergizi saat ini telah diperluas secara nasional dalam program sekolah madrasah sehat dan melalui kerangka UKS, di mana ini dituangkan dalam petunjuk teknis pembinaan sekolah madrasah sehat. Informasi mengenai aksi bergizi bisa ditemukan di website, di mana linknya saya tulis di slide tersebut. Kemudian kita juga melakukan survei gizi remaja melalui platform kita yang disebut YouReport. Nah, ini juga salah satu inovasi yang kita lakukan untuk mendengarkan suara remaja. YouReport ini adalah wadah untuk mendengarkan atau engage dengan remaja, di mana kita menyampaikan berbagai isu yang relevan untuk remaja, di antaranya isu gizi. Kita melakukan 2 kali survei gizi remaja melalui YouReport ya, pada tahun 2020 dan 2021, dilakukan terutama untuk mengetahui asupan makanan pada remaja selama pandemi, juga aktivitas fisik mereka, dan juga asupan tablet tambah darah pada remaja putri. Dan ini diikuti oleh sekitar 6.000 remaja pada tahun 2020 dan hampir 2.000 remaja pada tahun 2021. Dan ini memang sebagian besar yang merespon adalah remaja putri, tetapi banyak juga remaja putra dan berkisar antara usia antara 14 sampai 25 tahun. Lebih paling banyak adalah pada usia 15 sampai 19. Nah, Indonesia ini adalah salah satu negara pertama yang melakukan survei YouReport di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik pada masa pandemi. Nah, kemudian apa hasil survei YouReport? Baik selama pandemi, baik di 2020 maupun 2021, ternyata ada lebih dari sepertiga remaja yang merasa makanan menjadi kurang beragam. Dan ini dengan alasan terbanyak tidak ada uang, dan harga makanan juga menjadi lebih mahal ya. Dan ini juga dirasakan untuk masalah aktivitas fisik, karena ternyata kita tahu remaja banyak yang bilang kalau selama pandemi ini mager gitu ya, malas gerak. Jadi lebih dari setengah remaja mengurangi atau tidak pernah melakukan aktivitas fisik selama pandemi. Nah, tahun 2020 hanya 10 dari remaja putri yang menyatakan bahwa mereka pernah minum TTD selama pandemi. Walaupun ini naik ya menjadi 15% pada tahun 2021, dengan banyak mulainya dilakukan pembagian tablet tambah darah ke rumah-rumah oleh posyandu remaja, guru, maupun oleh remaja sendiri. Nah, berbagai hasil survei ini, baik mengenai asupan makanan, aktivitas fisik, dan tablet tambah darah, kami susun menjadi pesan-pesan gizi, di mana penyusunan ini melibatkan remaja, dan juga banyak diposting oleh remaja. Di antaranya ini video melalui YouTube ya, mengenai asupan makanan, mengenai aktivitas fisik, kemudian juga ada komik di Instagram, di mana komik ini juga engaging dengan remaja, jadi remaja harus menyelesaikan ceritanya di dalam komik. Kemudian kami juga membuat chatbot gizi remaja, di mana remaja bisa mendapatkan informasi mengenai berbagai isu gizi. Kalau tertarik, ini melalui WhatsApp ya di nomor 0811 900 4567, bisa ketik BOT dan pilih menu gizi seimbang. Nah, selama pandemi ini banyak sekali juga postingan-postingan remaja yang ada di Instagram, di TikTok, di YouTube ya. Jadi kalau misalnya search dengan hashtag aksi bergizi, banyak sekali pesan-pesan gizi remaja yang disampaikan melalui sosial media. Nah, ini semua dikemas untuk memastikan bahwa remaja turut berperan dan juga berpartisipasi untuk menyampaikan pesan-pesan gizi selama pandemi. Nah, saya minta izin juga menyampaikan beberapa program dari WFP. WFP bekerja sama dengan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Kementerian Kesehatan sedang menyelenggarakan kampanye digital untuk mendukung Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, khususnya mempromosikan konsumsi buah dan sayur di kalangan remaja. Nah, seperti yang kita ketahui, lebih dari 95% remaja Indonesia ini tidak mengkonsumsi buah dan sayur sesuai dengan rekomendasi WHO dan Kemenkes. Rekomendasinya adalah 5 porsi setiap hari ya, 5 porsi buah dan sayur setiap hari.
Nah, ini mohon maaf presentasinya dalam bahasa Inggris, saya akan menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Dan program dan pendekatan yang dirancang oleh WFP dan Kementerian Kesehatan ini untuk kampanye digital bertujuan untuk mengedukasi dan mendorong remaja meningkatkan konsumsi buah dan sayur. Beberapa aktivitas yang telah dan akan dilakukan diantaranya studi literatur yang merupakan penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk melihat kebiasaan makan pada remaja di wilayah perkotaan. Ini penelitian dilakukan di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya. Kemudian juga ada pengembangan strategi kampanye dan pembuatan konten digital yang kreatif. Integrasi website dengan Direktur Promkes ya Kemenkes, kemudian juga bekerja sama dengan influencer atau public figure ya, selebgram dan sebagainya. Ada kegiatan talk show, demo memasak sehat, dan juga kegiatan komunitas. Kemudian menjadikan program ini berkelanjutan dan integrasi dengan Germas dalam mempromosikan pola makan sehat dan seimbang di kelompok rentan dan masyarakat umum. Kemudian berbagai sosial media yang digunakan dalam kampanye digital ini diantaranya Instagram, Facebook, dan Twitter. Dan program bersama ini yang dikembangkan bersama Kemenkes, Direktorat Promkes, merupakan program awal yang akan dikembangkan di kalangan yang lebih luas, baik di perkotaan maupun pedesaan. Nah, kemudian saya serahkan pada Bu Ketty dari Australian Embassy untuk mempresentasikan mengenai pelibatan remaja dalam penurunan anemia rematri. Silahkan Bu Ketty. Terima kasih Bu Ayrin. Saya mau melanjutkan mengenai program kami, program-program dukungan dari pemerintah Australia dalam pelibatan remaja untuk penurunan anemia rematri. Jadi memang kami menyadari ya bahwa program ini sebenarnya sudah bagus secara desain, tapi waktu implementasinya sih banyak tablet. Jadi bagaimana caranya meningkatkan konsumsi tablet tambah darah di rematri, karena walaupun secara program pemerintahnya sudah sampai ke tangan siswi, tapi kenyataannya adalah banyak siswi yang tidak mau minum, jadi mereka dibuang. Jadi percuma saja kan, maksudnya sudah digencarkan oleh pemerintah mengenai tablet tambah darah rematri ini untuk mengurangi anemia seperti yang dijelaskan sama Mbak Irin, tapi tidak sampai ke dalam mulutnya si rematri ini. Jadi program-program kami ini berusaha melibatkan remaja karena untuk mencari inovasi bagaimana membuat mereka mau meminum tablet tambah darah mingguan ini di sekolah. Next Mbak. Jadi ini ada beberapa pelajaran dari program kami Mitra Youth yang sudah baru saja completed di Mei ini, dan Better Investment for Stunting Alleviation, yang siswanya dan siswinya juga sedang berbicara di room sebelah, di room 2. Jadi intinya adalah kan kita tahu ya, untuk bagaimana sih si remaja ini, kita membuat remaja ini melakukan sesuatu yang mereka nggak tahu. Kalau dari orang tua jelas suka sulit kan menyuruh anak remaja. Dari guru kadang didengerin, kadang nggak. Tapi yang lebih penting adalah peer pressure yang kita pelajari ini. Jadi kalau teman-temannya minum, mau nggak mau dia jadi ikutan minum ketimbang guru yang nyuruh. Jadi mereka tuh sebenarnya lebih nurut sama teman-temannya. Jadi dari situ kita berusaha mendesain bagaimana ya program ini supaya melibatkan remaja-remaja juga untuk mengajak temannya meminum tablet tambah darah untuk menurunkan tingkat anemia. Ya, ini adalah contoh-contoh inovasi program kami. Jadi kami melibatkan pelajar sekolah. Jadi ada Nutrition Champion di program-program sekolah binaan, di sekolah binaan program-program kami, dan juga melibatkan siswa. Jadi mengengage semua pelajar, baik putri maupun putra. Jadi seperti di gambar ini, siswa putranya juga membantu mendistribusikan tablet tambah darah di sekolah, dan dibantu oleh temannya untuk memberikan minuman. Kalau selama COVID, karena sekolahnya tutup, jadi para siswa juga diperkaryakan untuk membagikan tablet tambah darah melalui drive-thru seperti ini. Dan pembagian suplai tablet tambah darah juga kita melibatkan remaja-remaja putri di sekolah, sehingga mereka merasa ini program mereka gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh lagi inovasi dari program kami di luar sekolah. Jadi Mitra Youth dengan Dinas Provinsi Jatim ini inovasi namanya Putri Ranemia dan Canting. Dia melibatkan UKS dan Pramuka.
Jadi satu siswa atau siswi, jadi baik cowok maupun cewek, memonitor 3 siswi dalam mengkonsumsi tablet tambah darah mingguan dan juga memberikan edukasi. Jadi seperti yang tadi kita lihat ada Nutrition Champion, si Nutrition Champion ini memberikan konseling juga kepada teman-temannya mengenai pentingnya tablet tambah darah, efek apa sih kalau perempuan remaja putri ini kena anemia gitu kan. Dan juga sebagai kader nutrisi di sekolah. Jadi dengan menggunakan material komunikasi perubahan perilaku, ini juga sama juga kita desainnya juga melibatkan para siswi dan para siswa di sekolah. Jadi materi ini nggak berbahasa orang tua, tapi berbahasa anak muda yang lebih kena ke mereka. Karena kalau pakai bahasa orang tua mungkin mama mereka ya kayak membosankan lah gitu. Nah, Mitra Youth juga berkolaborasi dengan portal digital untuk remaja seperti HIPWI. Jadi waktu itu Mitra Youth mengadakan kampanye digital mengenai kesehatan dan nutrisi remaja dan juga mengadakan workshop untuk mentraining beberapa remaja untuk membuat konten virtual dalam menyusun seperti blogs, infografis, atau vlogs tentang nutrisi remaja. Dan ini juga ada beberapa challenge-challenge yang diadakan oleh program kami seperti social media challenge, membuat status, membuat foto, di-upload seperti itu. Dan saya lihat memang cukup kreatif sih mereka kalau diberikan sedikit bait lah, kayak umpan gitu loh. Ini loh seperti ini bikin tentang nutrisi dan mereka semangat sebenarnya. Ya penuh semangat lah namanya anak-anak remaja. Kami juga melibatkan Posyandu Remaja untuk menjangkau remaja putri di luar sekolah gitu. Apalagi juga setelah Covid. Semenjak Covid sekolah tutup, jadi kita juga bukan terpaksa sih, kita mulai menyasar alternatif yaitu ke Posyandu Remaja. Nah, ini juga kita agak fokuskan di kampanye perubahan perilaku ini karena kita tahu kan anak muda remaja itu kan suka banget medsos gitu. Jadi ini penting untuk kita menginvolve, bukan hanya mereka mendengarkan tapi juga mereka membuat kreator gitu kan, karena mereka suka lah gitulah membuat sesuatu. Nah, jadi program-program inovasi kita mendorong partisipasi remaja dalam mendesain konten materi, komunikasi perubahan perilaku. Jadi desainnya dari kita, nah kita kirim ke remaja, minta komen, minta input segala macam sampai mereka bilang oke, ini udah cocok. Termasuk seperti kita lihat di sini ada video, sebenarnya kita waktu itu bikin video sehat berprestasi tanpa anemia. Itu juga dibantu oleh para siswa dan siswi sekolah intervensi kami. Jadi gambar orangnya seperti apa, bahasanya seperti apa, terus kegiatannya seperti apa, itu kita konsultasi dengan para remaja. Nah, jadi dengan mendorong partisipasi remaja dalam desain konten, ini juga memperoleh kualitas materi dan menekankan pesan yang sesuai dengan umur mereka gitu. Terus juga ini juga akan meningkatkan motivasi dan keterlibatan remaja dalam program TTD, karena kalau mau bikin konten mau nggak mau kan dia belajar apa sih tentang konten ini gitu. Dan kita juga melalui program bisa kita bikin kompetisi video pendek, ada hadiahnya, dan ini ternyata Anemo remaja putri itu senang gitu, remaja putri dan putra lah gitu. Jadi mereka tuh semangat kalau dikasih kompetisi, mau vlog, mau status IG, mau video pendek gitu. Itu mereka banyak ya kita terima input dan partisipasi mereka. Kemudian kita juga mengangkat remaja sebagai duta gizi, mendorong remaja untuk keterlibatan langsung pada kegiatan kita, seperti tadi kita lihat pembagian tablet tambah darah dari student untuk students gitu, dan kita memanfaatkan kelembagaan melalui OSIS dan Posyandu Remaja. Jadi ini ada beberapa juga contoh media komunikasi perubahan perilaku dari program kami yang sama dibuat oleh para remaja untuk remaja gitu. Jadi kami tuh hanya membantu mengarahkan, membantu mentranslate ide-ide mereka ke dalam media-media komunikasi ini, dan alhamdulillah sih cukup mudah dimengerti katanya, dan itu dipakai oleh para nutrition champion atau kader nutrisi di sekolah itu untuk memberikan konseling kepada teman-temannya. Dan juga ini juga kita
usahakan untuk diberikan kepada pemerintah daerah untuk kalau bisa direplikasi oleh mereka juga. Jadi misalnya ada sekolah yang ingin, mereka tinggal kontak ke pemerintah daerahnya. Jadi ini bekerja sama dengan semua pihak ya, pemerintah daerah juga supaya programnya sustain, dan karena kan intervensi sekolah kita hanya sedikit. Untuk mencakup satu kabupaten aja itu ya kita butuh bantuan pemerintah daerah untuk mendiseminasikan hasil-hasil media komunikasi ini. Oke, next Mbak, sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Airin dan Ibu Dian. Terima kasih Mbak. Saya kembalikan ke Mbak Dian. Terima kasih itu presentasi dari kami Mbak Mitra Pembangunan. Baik, terima kasih Bu Airin dan juga Bu Kati yang sudah menyampaikan pengalamannya berkecimpung di dunia remaja. Nampaknya sangat menarik sekali begitu ya, karena remaja ini memang betul-betul potensi dan dekat dengan sosmed, tapi ternyata tidak semudah itu kita bisa memanfaatkan peran sosial media untuk mengedukasi remaja. Kemudian tadi hasil report dari UNICEF sangat menarik sekali ya Bu Airin. Mungkin nanti di sesi diskusi bisa lebih kita perdalam dengan para peserta lainnya. Kemudian saya mengundang pembicara ketiga kita, Pak Wahyu. Apakah sudah siap Pak? Baik, saya coba share screen sendiri. Siap, waktunya sama Pak, 10 menit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mohon izin memberikan sudut pandang yang lain begitu terkait bagaimana remaja terlibat dalam usaha bersama pencapaian target pembangunan gizi di Indonesia. Tadi saya sangat terpukau begitu bagaimana Astra sebagai perwakilan dari SPN, kemudian dari UNICEF dan Australian Embassy sebagai mitra pembangunan yang sudah melakukan berbagai inovasi dengan jangkauan yang begitu masifnya, menggerakkan dan melibatkan remaja, bagaimana mereka menjadi jauh lebih terliterasi terkait dengan masalah gizi dan kesehatan. Kami di UI sebagai salah satu anggota Sun Academia juga memiliki concern yang sama tentunya, bagaimana kita bisa sama-sama bergerak untuk mencapai target pembangunan gizi yang sudah ditetapkan. Hal yang menarik bagi kami sebenarnya adalah ILUNI sebagai wadah lulusan dari prodi gizi itu di awal pandemi, kira-kira 1-2 bulan setelah pandemi berlangsung, tiba-tiba mengontak kami begitu, mengatakan kami bisa membuat apa ya supaya posyandu tetap jalan, target stunting bisa tercapai begitu, sementara pandemi sedang masif-masifnya. Awalnya kami sangat kaget begitu, kok iya kepikiran ya, padahal sudah lulus begitu, sudah lagi tidak punya dalam tanda kutip kewajiban untuk melakukan kegiatan dalam tanda kutip yang sifat akademik untuk mendapatkan nilai dan sebagainya, sudah silahkan berkarir di jalannya masing-masing lah, kira-kira begitu ya di dunia kerja. Tapi kok tiba-tiba kembali datang kemudian menanyakan hal tersebut. Kami sangat kagum sebenarnya dengan semangat yang dibawa oleh ILUNI. Mereka merasa kami pengen berbuat sesuatu. Karena rasanya kalau tidak semua bergerak mencapai target yang sama-sama kita tahu itu sangat-sangat bombastis, itu menjadi sulit. Terutama kita tidak pernah menyangka kita akan berhadapan dengan kondisi pandemi. Oleh karena kemudian kami banyak berdiskusi dan seterusnya gitu ya. Mungkin saya coba masuk ke dalam slide-nya. Jadi terbagi menjadi latar belakangnya apa yang kami kerjakan, apa yang kami temukan, dan apa yang akan kami rencanakan untuk berikutnya. Kegiatan yang kami lakukan ini sebenarnya bagaimana posyandu itu tetap bisa aktif walaupun pandemi sedang berlangsung. Kita tahu posyandu menjadi tonggak terdepan dalam banyak hal, terutama untuk pembangunan gizi. Kita dapat data sekian banyak orang anak itu stunting ya dari posyandu. Ibu-ibu tahu bagaimana merawat anak dengan baik, dengan benar, iya, salah satunya adalah channelnya dari kader posyandu.
dan seterusnya. Tapi rasanya posyandu itu menjadi makin tidak populer, makin tidak familiar, terutama untuk komunitas suburban, urban, dan generasi yang usianya jauh lebih muda. Nah, ketika Ulin datang dengan pertanyaan bagaimana, apa yang bisa kami lakukan, kami tadi sangat kagum dan kami merasa wah ini keren sekali kalau kemudian sama-sama yuk kita garap gimana supaya tetap ada yang bisa dilakukan selama pandemi tersebut. Muncullah istilah new normal posyandu karena fokus utamanya sebenarnya di awal adalah bagaimana posyandu tetap berjalan, bisa melakukan pelayanan, anak tetap termonitor, ibu tetap teredukasi terkait dengan gizi, walaupun keadaan sedang pandemi dan pergerakan terbatas. Kegiatan selalu diawali dengan analisis situasi, jadi anak Ilun itu punya concern sebenarnya apa sih yang perlu kita bantu atau perlu kita dampingi untuk posyandu yang menjadi target. Maka dilakukanlah analisis situasi. Ternyata ada dua hal utama yang ditemukan. Pertama adalah pemantauan pertumbuhan yang belum optimal, kemudian kegiatan penjualan dan konseling yang juga belum terlaksana dengan baik. Ada sekian banyak akar masalah yang terpetakan. Salah satunya untuk terkait dengan penjualan dan konseling itu rasa percaya diri kader yang belum kuat gitu ya. Padahal kalau mengisi biodata, kader itu tidak kurang-kurang pelatihannya. Saya merasa malah kader itu bisa seperti pengajar ya di institusi pendidikan. Karena kalau lihat CV-nya itu pelatihannya macam-macam begitu. Pelatihan yang 1 hari, pelatihan 3 hari, kadang yang sampai seminggu dan seterusnya. Tapi pada saat implementasinya memang menjadi belum optimal karena kader selalu merasa saya kan bukan tenaga kesehatan, saya hanya belajar dari pelatihan dan sebagainya. Di sisi yang lain terkait dengan pemantauan pertumbuhan memang KMS itu ada tetapi seringkali plottingnya tidak baik. Plottingnya bisa tetapi tidak disampaikan apa makna dari plottingnya begitu. Kalaupun ditemukan tren yang tidak baik pada pola pertumbuhannya, kemudian kader tidak atau belum bisa memberikan pancingan atau umpan balik yang sesuai, sehingga ibu balita atau pengasuh memiliki kesadaran apa sih sebenarnya yang harus dilakukan terkait dengan anaknya. Gitu. Kenapa kemudian kami fokus di posyandu? Karena kita tahu tren growth faltering itu masih terjadi ya di Indonesia. Panjang lahir, berat lahir cenderung meningkat, makin ke sini makin baik, tetapi pasca lahir, terutama pasca periode eksklusif, tren penurunan pertumbuhan itu berlangsung dengan sangat cepat. Yang tadinya berada di kira-kira median Z-score pertumbuhan, lama-lama menjauh ke arah -1, makin ke arah 2 tahun, malah makin ke arah -2. Nah, oleh karenanya posyandu menurut kami menjadi titik kritis bagaimana hal tersebut bisa diantisipasi lebih dini, gitu. Sehingga growth falteringnya sebisa mungkin di stop, tidak makin jauh, dan kalau bisa malah naik kembali ke median. Lalu apa yang kami kerjakan? Ini kira-kira kerangka kerjanya begitu dari analisis situasi yang kami harapkan keluarannya itu adalah terlaksana pemantauan pertumbuhan setiap bulan. Kemudian adanya pelatihan kader setiap bulan dan intervensi olah kader pada masyarakat. Apa hasil yang kami harapkan? Ya pelayanan pemantauan dan promosi pertumbuhannya meningkat dan konselingnya juga meningkat. Yang dalam jangka panjang kami berharap sebenarnya bisa berkontribusi pada pencegahan masalah gizi buruk dan stunting pada balita. Ini model pemantauan pertumbuhan yang coba kami lakukan. Karena kondisinya pandemi, buka tutup, maka ada 4 hal atau 4 gaya yang coba kami praktekkan. Pertama adalah desentralisasi posyandu. Ini awal-awal dilakukan pasca adanya pengetatan pergerakan, lalu mulai dibuka lagi. Kami coba desentralisasi. Jadi timbangannya itu kami berikan dengan kerjasama dengan mitra begitu, dan timbangan itu dipakai kira-kira 10 sampai 20 rumah begitu, supaya mengurangi kerumunan.
Yang kedua, model yang kunjungan rumah. Ada lagi yang online monitoring. Hal ini karena ketersediaan timbangan memang belum begitu merata ya. Maaf, ada yang home based screening question ini karena tadi ketersediaan timbangan yang belum begitu merata. Kalau online monitoring itu jadi karena kami punya 2 wilayah. Wilayah yang pertama itu relatif timbangannya cukup merata dimiliki oleh rumah tangga. Sementara yang wilayah satunya lagi tidak. Yang wilayah cukup merata itu mungkin dilakukan online monitoring. Jadi kami follow up kepada ibunya. Bagaimana berat anaknya di bulan berjalan gitu. Sementara untuk yang wilayah timbangannya kurang merata, kami lakukan dengan pendekatan home based screening question. Ini ada sejumlah pertanyaan yang kami coba ajukan untuk men-screening. Ini kira-kira beresiko nggak ya untuk pertumbuhannya? Kalau iya, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan rumah. Itu adalah hal-hal yang dilakukan untuk membangun pertumbuhan. Sementara untuk pendampingan kader, ini ada 3 hal. Pertama adalah pendampingan dalam hal seperti diskusi, pemberian materi, yang digali juga dari kebutuhan mereka sendiri. Apa sih yang mereka butuhkan, informasi yang perlu diperdalam. Kemudian adanya role play counseling ini sebenarnya fokus juga dari kegiatan ini. Kami inginnya para kader itu menjadi lebih percaya diri untuk melakukan konseling pada saat posyandu terselenggara. Dan adanya info gizi yang kami sebarkan melalui WhatsApp berupa e-poster secara rutin. Ini penerima manfaatnya memang skupnya tidak sebesar seperti yang disampaikan baik dari SBN maupun dari Duncan, tapi setidaknya kami mencoba berkontribusi pada wilayah sekitar begitu. Ada 2 posyandu yang ditunjuk dari pemerintah setempat setelah kami berdiskusi di awal, Posyandu Mustika dan Posyandu Bougainville. Kemudian kami juga mengajak berkolaborasi begitu ya, antara Prodi dengan Ilumi, kemudian dengan pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, pengurus PKK, dan media. Lalu apa yang kami temukan selama kegiatan berlangsung? Ya, dinamikanya seperti ini untuk pemantauan pertumbuhan seiring dengan pergerakan kasus COVID begitu ya. Bukan tidaknya posyandu menjadi sangat bergantung dengan kondisi pandemi, kegiatan kelurahan lainnya dan kesediaan kader. Kemudian ini beberapa hasil observasi yang coba kami munculkan dari sisi SDM sebenarnya sudah cukup secara jumlah memenuhi minimal, tetapi memang ini kami diberikan 2 posyandu yang menarik sebenarnya. Satu yang agak advance, satu yang masih perlu usaha untuk bisa menjadi advance ya. Jadi ada posyandu yang rolling penugasan antar kader sudah baik, ada yang belum. Jadi kalau tugasnya plotting terus begitu. Kemudian untuk protokol kesehatan sudah cukup baik dilakukan walaupun ya naluri ya ketika ketemu kemudian berkumpul. Kemudian penghitungan umur juga menjadi kendala. Masih ditemukan bagaimana konversi tanggal lahir ke tanggal pengukuran itu menjadi umur masih kurang tepat. Pengukuran bervariasi lah, tetapi memang sudah cukup baik. Walaupun ya kita tahu pengukurannya menjadi hal yang vital ya untuk posyandu. Plotting menjadi PR besar karena bisa nitik belum tentu bisa menjelaskan begitu. Kemudian kalaupun sudah mencoba menjelaskan, apa yang dijelaskan itu masih sebatas oh ini anak ibu kurang, ya sudah selesai. Tapi belum sampai mencoba mengajak pengasuh atau ibu itu mencari tahu apa sih yang harusnya dilakukan setelah ini agar pola pertumbuhannya menjadi kembali ke jalur yang seharusnya. Kemudian konseling variatif, ada yang sudah melakukan, ada yang belum. Pencatatan pelaporan masih menjadi PR karena banyak yang harus catat, banyak form dan seterusnya. Dan untuk PMT juga masih ada kebingungan, terutama saat di fase pandemi. Apakah boleh masak bersama dan sebagainya. Pak Wahyu. Iya. Mohon maaf waktunya 3 menit lagi. Oke, siap. Kemudian ini pendampingan kadernya yang dilakukan begitu ya. Kami memang melakukan secara online walaupun sesekali ada turun ke lapangan.
Ini adalah analisis SWOT yang kami coba temukan. Ternyata kader juga menjadi makin kesini makin lihai menggunakan platform online, walaupun memang kendala sinyal menjadi salah satu tantangan utama. Ini rekap kehadiran pendampingan dengan 7 kali pendampingan dan materi yang diberikan. Materi ini berdasarkan analisis kebutuhan para kader. Kemudian ini role play counseling. Kami mencoba melihat observasi selama para kader itu melakukan role play. Seperti apa gambaran dasar konseling mereka, kemudian proses pengkajian masalah dan penerapan intervensi. Memang masih butuh pendampingan begitu, tapi semangat mereka untuk melakukan role play, kemudian mencobanya pada saat posyandu buka itu menjadi hal yang sangat perlu kita apresiasi bersama. Apa temuan baiknya untuk isu gizi kegiatan kami yang berikutnya, yaitu sudah relatif beragam info yang kami berikan sesuai dengan yang dibutuhkan, tetapi memang masih perlu ada penyempurnaan atau perbaikan ke depannya. Karena kadang suara mayoritas, oh kami butuhnya, tapi ada lagi yang mengatakan, tapi saya juga butuh yang ini. Jadi memilih mana yang duluan urutannya dan sebagainya, mana yang lebih penting ketimbang yang lain, informasi yang diberikan itu menjadi juga tantangan. Dan terutama memastikan bagaimana informasi ini dibaca oleh kader. Lalu apa selanjutnya, dari kegiatan yang sudah kami lakukan selama ini kira-kira hampir mau 10 bulan, kami sangat berharap ini bisa diluaskan begitu, melibatkan lebih banyak stakeholders, menjangkau lebih banyak posyandu. Kemudian kami juga sedang merancang bagaimana melakukan training of trainer ya, sehingga pada saatnya nanti mereka bisa bergerak sendiri, karena kan memang prinsip utamanya memberdayakan. Pada akhirnya kan tidak bisa terus-terusan kami mendampingi di sana. Dan satu lagi adalah dalam rangka memberdayakan masyarakat juga adanya cita-cita besar bagaimana mengintegrasikan kegiatan pembelajaran di lokasi pendampingan ini, sehingga bisa yang disebut sebagai laboratorium gizi masyarakat. Jadi penerima manfaatnya lebih banyak dan potensi perluasannya juga menjadi lebih banyak gitu. Calon-calon lulusan dari prodi gizi bisa membawa praktik baik ini ke daerah-daerahnya masing-masing untuk melakukan kegiatan yang serupa, tentunya dengan penyesuaian kearifan lokal. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan, ini sekilas terkait dokumentasinya, dan di sini juga ada tim dari New Normal Posyandu yang ikut hadir, nanti mungkin bisa banyak berdiskusi jika ada pertanyaan. Saya kembalikan ke Mbak Dia, terima kasih. Ini adalah kontak yang bisa dilakukan untuk lebih tahu lebih lanjut terkait New Normal Posyandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu atas paparannya, sangat menarik sekali, karena kalau mungkin dari dua pembicara sebelumnya kita banyak mendapatkan pengalaman bagaimana remaja menjadi target umumnya, namun di dalam paparannya Pak Wahyu kita melihat contoh bagaimana pemuda tidak hanya menjadi sasaran program tetapi juga menjadi pelaku utama begitu ya dalam upaya perbaikan gizi dan menjadi agent of change. Ini mungkin menarik, bisa kita kulik lagi bagaimana mungkin FKM UI bisa membangun rasa ownership begitu ya di antara para alumninya, sehingga mereka masih merasa memiliki tanggung jawab untuk dapat berperan dalam perbaikan gizi. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi diskusi. Di sini saya sudah mendapatkan banyak pertanyaan sebetulnya. Mungkin untuk termin pertama bisa kami undang 3 penanya dulu. Oh ya, mau menginformasikan juga bahwa secara offline kami juga kedatangan tamu dari Fatayat NU, perwakilan Fatayat NU, dan juga dari IAPMI. Jika Ibu dari Fatayat NU dan juga IAPMI ingin bertanya, bisa langsung mengangkat tangan saja, nanti akan kami fasilitasi melalui tim kami. Untuk pertanyaan pertama, saya mengundang Bapak Adi Iskandar dari Universitas Syahid. Apakah berkenan menyampaikan secara langsung, Pak Adi? Iya, apakah suara saya terdengar? Ya, jelas Pak. Dipersilakan Pak. Sebelumnya mohon maaf tidak membuka kamera karena kurang kondusif. Izin bertanya untuk yang
pembicara pertama ya dari Astra, sangat tertarik terkait program-program yang dibuat oleh Astra, khususnya itu pengembangan kadar posyandu dan posyandu tersebut. Nah, sebagai mahasiswa gitu, dari mahasiswa gizi gitu, apakah ada cara untuk kami bekerja sama dalam program tersebut gitu untuk melaksanakan kegiatan tersebut, atau misalkan kerjasama terkait program yang posyandu tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi atas pertanyaannya. Mungkin akan kami tampung dahulu, kemudian berikutnya saya mengundang Ibu Ning pribadi dari KF. Ibu, pertanyaan ditujukan untuk Mbak Yulika. Terima kasih Astra, sudah banyak sekali programnya. Pertanyaan saya, apakah kegiatan-kegiatan yang baik tersebut diketahui atau dikoordinasikan dan dikerjasamakan dengan program Pemda setempat? Mungkin itu untuk Mbak Yulika. Pertanyaan ketiga, saya mengundang Bapak Arif dari DPC Perspagi Kutai Kartanegara. Ide pembagian tablet tambah darah buat remaja sangat baik. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah pernah dicek secara berkala bagi remaja yang sudah minum tablet FE? Apakah HB-nya ada peningkatan menjadi normal? Dan apakah ada faktor lain yang bisa menghambat penyerapan FE dalam tubuh kita, seperti misalnya dampak BTM dan rendahnya asupan protein dapat berpengaruh dalam pencegahan anemia pada remaja? Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Ibu Airin dan juga Ibu Kathy. Baik, untuk termin pertama, itu dulu pertanyaannya. Saya mohon kepada Bu Yuli untuk menjawab dahulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dian. Ini saya jawab pertanyaan dari Pak Adi terlebih dahulu ya, dari Universitas Syahid, terkait dengan bagaimana kemudian menjadi posyandu binaan Astra, begitu ya. Nah, betul Pak. Jadi memang kami ini banyak dari 2.465 posyandu binaan Astra ini adalah kebanyakan berada di ring 1 binaannya perusahaannya Astra gitu ya. Jadi memang dari grup-grup Astra ini mereka mencari posyandu-posyandu yang paling dekat dengan unit bisnisnya kami gitu ya. Ada juga yang di luar dari area bisnis, ini biasanya berkoordinasi dengan koordinator wilayah grup Astra di masing-masing daerah. Jadi kan Astra ini tersebar di 34 provinsi, dan di masing-masing kota atau provinsi itu biasanya mereka membentuk tim dari misalkan dari FIF, ada Astra Honda dan lain sebagainya, itu bergabung menjadi tim ad hoc gitu ya dalam pelaksanaan kontribusi sosial. Nah, itu adalah program yang biasanya untuk binaan yang memang di programnya dipilih gitu ya, posyandunya dipilih oleh grup Astra gitu ya di ring 1 atau yang paling dekat atau terdampak dari bisnisnya Astra. Namun demikian sebenarnya kita sudah juga mulai membuka diri untuk membina posyandu yang langsung dihandle oleh Astra Internasional di head office gitu ya. Biasanya kita lakukan dahulu untuk mereka atau posyandu-posyandu yang ingin menjadi binaan inti untuk mengakses e-posyandu, Pak. Jadi sebentar saya izin share, ada aplikasi namanya e-posyandu. Jadi kami mendorong untuk yang mau menjadi binaan Astra itu paling tidak terdaftar dulu di e-posyandu. Kemudian setelah terdaftar di e-posyandu itu nanti kami akan berikan matrikulasi seputar dengan organisasi posyandu, kemudian terkait dengan gizi gitu ya, untuk kemudian matrikulasi itu, setelah mengikuti matrikulasi, semua yang terdaftar di e-posyandu itu diberikan kesempatan yang sama untuk mengakses program Astra yang lain. Misalkan ada sekolah keluarga balita untuk orang tua, atau maternal surveillance, di mana pemantauan ibu hamil selain ada pelatihan, pembinaan, juga ada pemantauan dan juga telemedicine dengan bidan-bidan. Itu bisa. Jadi tahap yang paling awal memang mendorong posyandunya untuk terdaftar dulu Pak di e-posyandu. Seperti itu. Nah, ini saya share barcode untuk bisa nge-link ke aplikasi e-posyandu, ataupun juga bisa mengkontak customer service kami yang akan menjelaskan bagaimana bisa bergabung. Karena pada saat mau menjadi binaan Astra, pada saat mendaftar nanti ada pilihannya, binaan atau non-binaan Astra. Jadi kalau memang mau menjadi binaan Astra, dipilihnya adalah binaan Astra. Nanti secara otomatis database-nya itu akan diikut sertakan dari semua kegiatan kesehatannya Astra. Begitu ya Pak Adi ya. Semoga menjawab gitu.
Nanti bisa di-capture atau langsung di-scan barcode-nya juga bisa langsung mengunduh aplikasi iPosyandu. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah kemudian program-program yang telah dijalankan ASRA di bidang kesehatan ini kita komunikasikan dengan gitu dengan Pemda ya, pemerintah setempat. Betul Ibu. Jadi Bu Ning, dalam kami berkegiatan tentu yang paling pertama yang dilakukan adalah membangun kolaborasi kerjasama dengan kementerian dahulu ya. Kami telah membuat MOU untuk program kesehatan ini dengan Bappenas, kemudian juga dengan Kemenkes, kemudian juga dengan BKKBN, dengan BNN gitu ya. Nah, juga yang terbaru dengan Kementerian Desa karena memang Posyandu ini kan ini ya ada kaitannya juga dengan desa pengelolaannya, walaupun intervensi programnya banyak kolaborasi dengan puskesmas atau di bawah dinas kesehatan gitu ya. Nah, dari pelaksanaan MOU itu kemudian kalau ke daerah kami turun itu pasti dalam pelaksanaannya senantiasa melibatkan puskesmas. Jadi puskesmas dan bidan desa itu menjadi mitra kami paling utama gitu ya di lapangan gitu. Dan misalkan saya ambil contoh di Rotendao yang memang sekarang jadi fokus program stuntingnya ASRA, bahkan kami tergabung dalam Pokja stuntingnya Kabupaten Rotendao. Jadi secara rutin kami melakukan evaluasi program, pembagian peran di masing-masing stakeholders, kemudian melakukan evaluasi bersama-sama dari hasil intervensi yang kita lakukan. Begitu kurang lebih Mbak Dian jawaban saya. Baik, terima kasih Mbak Yulika atas penjelasannya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Yulika bagaimana cara bagi Bapak Ibu yang berminat untuk dapat bekerja sama lebih lanjut dengan ASRA. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ASRA tentunya juga sudah dikoordinasikan dengan stakeholder terkait di tempat ASRA melakukan kegiatannya, begitu ya Mbak ya. Kemudian sebelum mengundang Ibu Katih dan Ibu Airin, saya ingin memohon maaf atas kesalahan penyampaian kesimpulan yang tadi saya sampaikan, bahwa memang betul apa yang dilakukan oleh Pandankan tidak hanya menjadikan remaja sebagai target program begitu ya, tetapi remaja juga turut aktif terlibat sebagai aktor pelaku perubahannya juga. Namun untuk inisiasi kegiatan memang masih banyak difasilitasi dari pihak ini ya, dari mitra pembangunan. Kemudian saya persilahkan kepada Ibu Airin dan juga Ibu Kathy untuk dapat menjawab pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih Mbak Dian. Ya, terima kasih tadi ralatnya ya. Untuk inisiasi kegiatan kami juga menyerahkan kepada remaja Mbak. Jadi baik desain program maupun desain pesan-pesan maupun bagaimana remaja bisa menginisiasi kegiatan di sekolah itu kami serahkan kepada remaja. Jadi kuncinya sebetulnya adalah peningkatan kemampuan remaja. Jadi kalau kita mau mengajak remaja berperan, kita juga harus memastikan bahwa ada pelatihan, penguatan kapasitas, ada peningkatan awareness untuk remaja ya, sehingga remaja bisa terlibat. Nah, ini pentingnya kita memastikan bahwa demikian juga kita juga harus meningkatkan awareness dan kapasitas orang dewasa agar mau mendengarkan remaja, karena seringkali misalnya di meeting-meeting pertemuan mengenai gizi remaja atau kesehatan remaja, kalau remaja yang bicara kemudian ada orang dewasa yang tidak mendengarkan atau bahkan keluar ruangan dan sebagainya. Jadi orang dewasa pun perlu belajar atau perlu ditingkatkan awareness-nya untuk bagaimana mereka menghargai ide remaja, mendengarkan, dan engage dengan remaja. Jadi mengajak remaja berpartisipasi, tidak hanya sekedar menjadikan remaja itu subjek program. Jadi mohon maaf kami ralat kembali Mbak Dian. Jadi untuk inisiasi program di sekolah itu semua championnya adalah remaja. Jadi remaja yang harus merencanakan, remaja yang harus membuat perencanaan dari awal, mereka yang harus melaksanakan, dan mereka juga yang terlibat dalam monitoring dan evaluasi. Nanti mungkin Bu Ketty juga akan cerita mengenai tablet tambah darah yang sebetulnya serupa ya untuk program tablet tambah darah, itu remaja kita ajak untuk merencanakan bagaimana meningkatkan kepatuhan dan cakupan tablet tambah darah di sekolah, merencanakan kegiatan, merancang pesan-pesan gizi, bahkan mereka terlibat dalam pencatatan dan pelaporan dan monitoring untuk
program tablet tambah darah di sekolah. Jadi sebetulnya inisiasi program semuanya itu juga dilakukan oleh remaja, untuk remaja yang di sekolah. Nah, tadi menjawab pertanyaan mengenai program TTD ya, apakah dilakukan pengukuran hemoglobin di sekolah. Nah, ini sebetulnya pengukuran hemoglobin ini sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah. Jadi memang untuk penjaringan kesehatan itu sebetulnya ada pengukuran anemia, tetapi memang belum semua dilakukan di seluruh kabupaten dan provinsi, jadi sangat tergantung kepada dari sisi planning dan budgeting dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Nah, untuk program kami sendiri memang yang kami tekankan adalah perubahan perilaku, karena tadi itu ya mengajak remaja untuk berperan. Jadi dalam program aksi bergizi yang dilakukan oleh remaja, itu remaja kami minta untuk mendesain berbagai program sehingga mereka bisa mengajak teman-temannya untuk merubah perilakunya yang menjadi sehat. Jadi memang kami tidak mengukur status gizinya saat ini, tetapi yang kami ukur adalah perubahan perilaku. Dan ini program ini yang kemudian juga diperluas melalui program UKS, Sekolah Madrasah Sehat, itu adalah juga bagaimana menggerakkan remaja menjadi pelaksana, dan kalau di UKS atau Sekolah Madrasah Sehat disebutnya kader kesehatan sekolah. Demikian saya hand over ke Bu Kepti, silahkan. Terima kasih Bu Ayrin. Kalau ya sama sih, mirip sama dengan programnya UNICEF ya, programnya Bu Ayrin ini. Di program kami juga memang tidak mengukur hasil hemoglobin ya setelah kita berikan tablet tambah darah, karena ini kan program pemerintah, jadi kami kan hanya mendukung program pemerintah untuk pengurangan anemia, pengurangan stunting, dan juga program tablet tambah darah Rematri ini juga termasuk programnya pemerintah. Jadi kami hanya membantu hingga membantu cara pemerintah pusat dan daerah itu untuk memonitor compliance, atau minimal dari supply kita bantu tuh dari sistem supply demand-nya yang kadang-kadang suka stock out lah, dan expired lah gitu di puskesmasnya, terus distribusi ke sekolahnya, procurement-nya, sehingga bagaimana, dan kita juga membantu guru memastikan muridnya meminum tablet tambah darah. Memang kalau secara umum sih program ini dilakukan oleh pemerintah karena remaja putri itu kan makanannya dia kurang concern sama makanannya gitu kan. Jadi kalau cemilannya, kalau gitu saya pernah visit ke salah satu sekolah, cemilannya cilok, kalau makanannya ya roti atau mie, jadi semuanya karbo energi. Sementara darah itu kan butuh protein, jadi memang kalau makannya benar, mereka tidak perlu tablet tambah darah jelas. Jadi makanya program pemerintah itu bukan diharuskan sih, maksudnya pemerintah, maka diberikan tablet tambah darah karena itu pola makan remaja putri umumnya di Indonesia itu yaitu full karbo, jarang makan protein, mungkin juga mahal, atau juga memang nggak suka, atau jarang lah kita lihat jajanan sate depan sekolah, biasanya kan pasti cemilan-cemilan full mecin dan karbo dan gula dan garam lah gitu. Jadi itu sih komentar dari saya untuk tambahan. Jadi memang kita nggak mengukur hemoglobin karena itu butuh biaya besar, dan itu kan harus melibatkan lab, puskesmas segala macam. Tapi secara overall hasil dari program kami itu compliance-nya meningkat karena itulah pengaruh peer pressure dari teman-teman remaja untuk mempengaruhi teman-teman remaja lain minum secara reguler tablet tambah darah. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Dian. Baik, terima kasih Bu Kati dan juga Bu Ayrin. Dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Ayrin tadi bahwa memang kegiatan remaja ini tidak hanya fokus di remajanya saja, tapi juga bagaimana kita bisa mengajak orang dewasa untuk dapat turut mendengarkan, begitu ya Bu Ayrin ya, bagaimana remaja bisa dilibatkan secara aktif sebagai aktor perubahan ya. Nah ini saya mendapatkan pertanyaan dari kelompok perwakilan remaja nampaknya dari genre. Ada Mbak Kartika, apakah berkenan bertanya secara langsung Mbak Kartika? Iya. Iya, bisa langsung disampaikan Mbak Kartika pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya
bisa bergabung di kegiatan pada hari ini ya. Selamat pagi menjelang siang. Begini Kak, jadi seiring berkembangnya dunia digital dan media sosial, itu kan banyak juga beredar istilah glow up kayak gitu. Dan saat ini juga beredar yang kata-kata atau istilah anak mudanya itu yang glowing selalu dibela kayak gitu, sehingga banyak remaja, khususnya itu remaja putri, itu mau berlomba-lomba selangsing mungkin Kak, kayak gitu kan. Karena istilah tadi yang good looking akan selalu dibela. Nah, padahal semua yang langsing itu kan tidak selalu sehat, dan tidak semua yang badannya itu berisi atau gemuk itu punya banyak penyakit. Termasuk ini teman saya sendiri Kak. Bahkan dia itu membatasi makanannya sehingga beberapa kali mahnya itu kambuh. Padahal kita tahu kan di usia remaja itu usianya kita untuk memenuhi asupan gizi yang cukup untuk tubuh. Terutama remaja putri sebagai calon ibu ke depannya kayak gitu. Nah, gimana nih Kak sebagai kita sebagai teman sebaya untuk kasih tahu temennya, soalnya kalau misalnya dikasih tahu itu kamu tuh nggak bakal tahu, soalnya kamu kan emang udah langsing kayak gitu. Nah Kak, membahas itu bakal sensitif, jadi kadang tuh ya udahlah diam aja, paling nanti waktu emahnya kambuh udah baru nyerocos kayak gitu. Gimana Kak solusinya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Kartika. Nanti akan dijawab oleh narasumber. Berikutnya saya mengundang Pak Fakil yang sudah mengangkat tangannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Usman. Saya mahasiswa 11 Maret. Asal saya dari Maluku Utara, Kota Ternate. Oke, tadi saya senang sekali mengikuti dari pertama dar sampai saat ini. Saya istilahnya terkesima mendengar beberapa program yang disampaikan oleh pemateri yang cukup luar biasa. Bagi saya salah satu yang baru saya, karena saya tahu bahwa mungkin program-program tadi banyak sekali dilaksanakan di daerah-daerah yang sudah terjangkau beberapa fasilitas seperti media sosial dan jaringan lain. Dan alhamdulillah saya mahasiswa yang dari Maluku Utara dan ingin mencari ilmu ke negeri Jawa dan ingin kembali lagi ke negeri saya, di mana untuk mengaplikasikan ilmu saya. Oke, tadi beberapa materi yang sangat baik. Saya ingin bertanya kepada UNICEF ya, bagian UNICEF. Di sana tadi masalahnya itu beberapa remaja kurang memahami pengetahuan tentang gizi, dan juga beberapa orang dewasa yang ketika mungkin si remaja ini berbicara dan si dewasa ini menanggapinya dengan hal yang kurang baik, karena mungkin juga tidak ada pengetahuan tentang gizi juga pada orang dewasa tersebut, sehingga dia tidak terlalu setuju dengan apa yang disampaikan oleh remaja itu. Ya, saya secara pribadi, karena saya survei di daerah saya sendiri, itu sangat sekali orang mengecilkan seseorang yang berpengetahuan ilmu gizi seperti saya, gitu. Jadi di sana saya merasa orang-orang kurang terlalu paham apa itu gizi dan kesehatan, sehingga bertabrakan sekali seseorang itu ingin sekali untuk merubah gaya hidup sehatnya di sana. Nah, di mana saya ingin setelah beberapa tadi seperti Astra dan juga UNICEF lainnya itu, apakah bisa menjangkau ke sana untuk memfasilitasi saya sebagai pribadi dan teman-teman saya untuk bagaimana bisa membangun dan merubah perilaku pengetahuan terkait gizi dan kesehatan. Untuk salah satunya visi saya adalah memperkenalkan ilmu gizi dan juga membangun gizi yang baik di daerah saya, kayak gitu. Ya, terima kasih. Apakah bisa memfasilitasi beberapa orang-orang yang seperti saya, yang memiliki niat yang baik untuk membangun gizi dan kesehatan di daerah saya? Salah satunya karena saya pernah mengikuti beberapa penelitian di 11 kota kabupaten di Jawa Barat, di Jawa Tengah itu, tentang aksi stunting dan lain-lain sebagainya, dan saya menganalisis bahwa banyak sekali masalah-masalah yang mungkin ada di Jawa juga ada di daerah saya yang sulit untuk dirubah gitu. Dan saya diajak oleh seorang dosen saya, mungkin semua tahu namanya Prof. Hamam Hadi, itu mengajak saya sendiri karena dia tahu saya seseorang yang
dari timur itu yang dari Ternate khususnya yang Iya. sekolah gizi Iya. membawa ke Baik. sana untuk belajar itu. Terima kasih. Ya, dapat kami tangkap pertanyaannya, Mas Fahmil. Terima kasih. Kemudian pertanyaan terakhir, kami menyampaikan pertanyaan dari Fatayat NU Bali. Bagaimana proses pembentukan posyandu remaja? Kemudian bagaimana langkah-langkah pembentukan dan target dalam posyandu remaja dan untuk batasan usianya seperti apa? Mungkin pertanyaan ini boleh dijawab dari Pak Wahyu dan juga Bu Yulika. Kemudian untuk pertanyaan pertama, saya memohon kepada Bu Airin dan juga Pak Wahyu untuk dapat menjawab pertanyaan dari Mbak Kartika. Untuk Pak Fahmil mungkin dapat dijawab dari Bu Airin dan juga Bu Kati. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dian. Saya izin menjawab pertanyaan pertama yang mengenai, ini sebetulnya mengenai body image ya. Jadi terima kasih pertanyaannya tadi bagus sekali. Nah, ini isu yang belum banyak dibahas mengenai isu body image dan juga bullying mengenai body image. Nah, kebetulan dari UNICEF kami baru saja publish paper mengenai body image dan aktivitas fisik serta asupan makan pada remaja. Hari Kamis kami akan ada launching paper tersebut ya. Nanti kalau ada yang tertarik, saya bisa share flyernya ya. Nah, jadi memang isu body image pada remaja ini baik yang gemuk maupun yang terlalu kurus atau misalnya tinggi atau pendek, ini memang banyak menjadi isu sosial karena kemudian menimbulkan bullying pada remaja. Nah, apa sih yang teman-teman remaja bisa lakukan ya untuk bersama-sama mengatasi ini? Yang pertama adalah memang sebetulnya yang paling penting adalah no bullying itu dulu ya gitu. Jadi apapun yang berkaitan dengan body image, walaupun mungkin ada yang menganggap bahwa tidak sehat dan sebagainya, tetap harus no bullying. Nah, yang harus disampaikan oleh teman-teman remaja sebagai penyemangat adalah bagaimana menyampaikan pesan-pesan gizi dalam bentuk yang tidak judgement. Jadi banyak sekali sebetulnya media-media, baik sosial media maupun juga kalau mau offline ya, remaja bisa membuat pesan-pesan gizi di mana mengajak teman-temannya untuk merubah perilaku tapi tidak judgement terhadap bentuk tubuhnya atau body image-nya. Nah, kalau misalnya yang berkaitan dengan overweight dan obesitas, kalau tadi misalnya kemudian ada yang diet tapi kemudian menimbulkan masalah lebih lanjut ya, misalnya mengurangi porsi makan dan sebagainya. Nah, sebetulnya apakah isunya adalah mengurangi porsi makan atau sebetulnya lebih merubah kepada variasi makannya. Jadi seringkali kalau kita melihat dari berbagai data, itu yang menjadi masalah adalah karena makanan yang tinggi lemak, gula, dan garam. Nah, bagaimana kita mengajak remaja untuk memilih makanan yang lebih sehat? Jadi nggak perlu mengurangi porsi, tapi memilih jenis makanan yang lebih sehat. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan aktivitas fisik. Jadi tidak perlu kemudian menghakimi bentuk tubuhnya seperti ini, terlalu gemuk, terlalu kurus, pendek, dan sebagainya, tetapi bagaimana mengajak teman-temannya untuk merubah perilaku dengan pesan-pesan yang mungkin sesuai dengan bahasa remaja. Nah, itu mungkin yang teman-teman remaja bisa lakukan. Kemudian tadi pertanyaan dari Mas Fahmil ya mengenai apakah program-program untuk remaja, bagaimana memberdayakan remaja, mengajak juga orang dewasa mendengarkan remaja, dan berbagai program gizi remaja itu bisa dilakukan di daerah-daerah yang tidak mempunyai internet connection. Nah, ini isu equity betul sekali Mas Fahmil, karena Indonesia itu sangat beragam ya, dari barat sampai timur, ada yang infrastrukturnya sudah bagus sekali, ada juga yang masih belum bisa menggunakan, belum ada internet. Nah, jadi memang dari kami, karena kami mensupport pemerintah, ini kami mengembangkan program tidak hanya melalui digital ya, tidak hanya melalui online, tetapi juga banyak program yang dilakukan secara face-to-face di sekolah. Contohnya program aksi bergizi tadi yang disampaikan sekarang sudah di-scale up melalui menjadi program nasional yang disebut Sekolah Madrasah Sehat melalui UKS, itu disampaikan di sekolah dan semuanya offline, Mas Fahmil. Jadi remaja di sekolah itu bisa berpartisipasi untuk mengajak teman-temannya
mengkonsumsi tablet tambah darah, melakukan belajar mengenai gizi ya melalui pendidikan gizi yang disampaikan di sekolah, mengajak teman-temannya untuk berubah perilaku melalui berbagai kegiatan eskul, melalui kegiatan-kegiatan yang dimotori dan diinisiasi oleh siswa, itu semua merupakan kegiatan yang sifatnya offline. Nah, karena itu memang penguatan kapasitas untuk misalnya pelaksana program, kemudian staf puskesmas, guru, remaja, bahkan orang tua, itu banyak juga yang dilakukan secara offline di berbagai kabupaten di Indonesia. Saat ini UNICEF mendukung program sekolah madrasah sehat itu sesuai dengan rencana strategis Kemenkes, yaitu mencapai 350 kabupaten sampai tahun 2025. Jadi secara bertahap nanti semua kabupaten harapannya akan sudah mulai menjalankan program tersebut di sekolah. Nah, bagaimana dengan remaja yang putus sekolah? Kami juga sudah mulai untuk menjangkau, mengajak remaja bersama-sama mendesain program untuk remaja yang putus sekolah. Jadi kalau misalnya nanti banyak perkumpulan-perkumpulan pemuda dan remaja yang berminat untuk bergabung, itu nanti bisa menjadi juga salah satu wadah untuk mengembangkan program remaja yang putus sekolah. Demikian Mbak Dian, mungkin saya over ke Mbak Dian. Ya, terima kasih Bu Airin atas jawabannya. Kemudian saya mengundang Ibu Yulika untuk menjawab pertanyaan yang ditujukan untuk Bu Yulika. Dipersilakan, Bu. Baik, terima kasih Mbak Dian. Saya pertanyaan dari Fatiyat NU Bali ya terkait posyandu remaja, tapi mungkin saya ingin menjawab juga yang Fahmil ya dari Ternate. Fahmil kalau mungkin nanti balik ke kampung halaman, Asra memiliki kampung berseri Asra di Desa Satean, kayak kecil di Kabupaten Maluku Tenggara ya. Nah ini mungkin kalau teman-teman di Ternate juga ada, nanti mungkin tepatnya boleh kontak saya, mungkin kalau Fahmil berminat untuk menjadi anggota tergabung dalam aksi solidaritas remaja kesehatan Asra, bisa banget tuh Fahmil untuk bisa mengajak teman-teman yang lain di sana membuat aksi ataupun membuat inovasi-inovasi di bidang kesehatan. Nah kemudian yang terkait dengan kebetulan ini Bali, saya ambil contohnya mungkin yang relevan dengan Bali, yang dilakukan oleh salah satu anak perusahaannya Astra, yaitu Daihatsu. Di mana di sana mereka membuat posyandu remaja gitu ya. Kalau tadi ditanya tahapannya seperti apa, memang ini kita merupakan pengembangan dari posyandu yang ada. Jadi posyandunya itu levelnya sudah mandiri, kemudian telah memiliki program untuk posbindu, untuk pos balita dan juga pos lansia. Kemudian dikembangkan lagi untuk dengan remaja, kita berkoordinasi dengan kecamatan, puskesmas maksud kami, dengan puskesmas setempat untuk kemudian menyusun keanggotaan, rencana program, sosialisasi dan implementasi, sehingga program itu memang terpantau gitu ya dengan puskesmas ataupun bidan desa yang ada di Banjar gitu ya. Nah ini juga kalau salah satu implementasi program yang yang kami lakukan di Bali itu dalam pelaksanaan program posyandu remajanya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau di posyandu kan kita ada 5 meja ya dalam pelaksanaan posyandu balita gitu ya. Ini sama prinsipnya. Tapi yang kita intervensi gitu ya, yang kita assess atau kita data status kesehatannya yaitu remaja, di mana di meja 1 itu ada pendaftaran seperti biasa gitu ya. Kemudian ada di meja 2 ada pemeriksaan berat badan, tinggi badan gitu ya, usia, lila gitu ya, dan anemia untuk remaja putri itu kita cek juga. Kemudian di meja 3 ada pencatatan untuk kita data sehingga kita tahu progres perkembangan kesehatan remajanya. Di meja 4 kemudian ada pelayanan kesehatan. Biasanya ini kami berkoordinasi dengan puskesmas atau bidan desa yang memang secara kapasitas dan kapabilitasnya memang di bidang kesehatan gitu ya. Di meja 5 itu ada penyuluhan. Nah ini biasanya kita bergabung dengan Seka Teruni ya yang memang kelompok pemuda yang berbasis di adat gitu ya. Nah kemudian di meja 6 kita tambahkan ada edukasi-edukasi yang lain terkait kesehatan lingkungan gitu ya. Kemudian juga ada soft skill lain yang kami kembangkan untuk anak-anak remaja. Mungkin itu kali ya sharingnya terkait dengan posyandu remaja yang dilakukan oleh Astra. Iya, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Mbak Yulika. Mohon maaf kepada Bapak dan Ibu penanya karena waktunya sudah habis.
Jadi kita akan kembali ke dalam main room. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, nanti akan kami coba mintakan tanggapan kepada para narasumber dan jawaban akan kami kirimkan ke email yang sudah Bapak dan Ibu gunakan untuk mendaftar.